kembali lagi bersama Jasa Config. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengakses router Cisco menggunakan konsol. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan kalian punya router yang akan diakses menggunakan konsol. Kemudian yang kedua, kalian harus memiliki yang namanya kabel konsol. Kabel konsol ini ada beberapa jenis. Yang pertama, dia ada yang modelnya USB. Jadi kalau model USB itu kita tinggal langsung colokin ke PC atau ke laptop. Tetapi kalau kalian menggunakan kabel konsol yang RS232 atau biasa disebut dengan serial, maka kalian harus memiliki konverter USB serial RS232. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan menggunakan kabel konsol yang serial. Kemudian saya memiliki satu konverter USB serial merek A10. Nah, sebelum kita lanjut lagi lebih jauh, kalau tadi kita sudah memiliki persiapan untuk hardware-nya, sekarang kita masuk ke software-nya. Untuk melakukan konsol, ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan. Yang pertama, misalkan Putih. Ini aplikasi yang sifatnya open source atau gratisan. Kemudian ada Teraterm. Teraterm ini juga aplikasinya gratis. Kemudian kita juga bisa menggunakan Hyperterminal. Nah, Hyperterminal ini berbayar. Kemudian Secure CRT juga aplikasinya berbayar. Oke, kita pastikan semuanya sudah terhubung. Dan kita akan langsung ke bagaimana mengaksesnya menggunakan aplikasi tersebut. Oke, setelah kita memastikan routernya sudah nyala, kabel konsolnya sudah terhubung, maka kita akan melakukan pengecekan pada laptop atau PC. Kabel serial yang kita gunakan itu terhubung pada port berapa atau pada COM berapa. Nah, sekarang kita masuk ke device manager. Kemudian nanti di sini kita bisa melihat kabel serial yang kita install atau yang kita gunakan berada pada port berapa. Nah, di sini kita menggunakan COM 4. Jadi nanti pada saat kita menggunakan aplikasi Putih, Teraterm, Hyperterminal ataupun Secure CRT, maka nanti silakan pilih port serial dengan COM 4. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi yang pertama, yaitu Putih. Putih merupakan aplikasi yang bersifat open source, yang berarti bisa digunakan tanpa membeli license. Nah, sebelum kita masuk ke router Cisco dengan aplikasi Putih, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita akan melakukan pengecekan dulu pada connection serial. Nah, tadi di device manager kita itu menggunakan COM 4, maka di sini kita pilih COM 4 dan kita juga harus mengetahui speed atau baud pada router Cisco secara default itu menggunakan 9600 dengan data bitnya 8, kemudian stop bitnya 1, parity-nya non, kemudian flow control-nya ada aux on atau aux off. Kemudian kita balik lagi ke session. Setelah itu kita pilih serial. Kemudian kita open. Oke. Nah, di sini kita tinggal tekan enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita telah berhasil masuk pada router Cisco. Kemudian di sini kita sudah bisa melakukan konfigurasi. Contoh misalkan enable, atau kita bisa show run untuk melihat konfigurasi yang berjalan pada router Cisco. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke aplikasi yang kedua, yaitu Teraterm. Nah, untuk mengakses aplikasi Teraterm, pastikan kita sudah melakukan instalasi aplikasinya terlebih dahulu. Nah, Teraterm ini juga merupakan aplikasi yang open source yang bisa digunakan tanpa membeli license. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya.
Nah, di sini akan muncul tampilan. Karena kita menggunakan serial, maka di sini kita tinggal pilih serial. Secara otomatis dia akan menampilkan atau memilih device serial yang sudah terhubung. Kemudian kita tinggal oke. Habis itu kita enter. Jika berhasil, maka kita akan masuk ke routernya. Nah, ini adalah bagaimana cara mengakses router Cisco menggunakan aplikasi Teraterm. Oke, sekarang kita berpindah ke aplikasi yang ketiga, yaitu Hyperterminal. Nah, aplikasi Hyperterminal ini merupakan aplikasi yang berbayar. Jadi, kalau teman-teman mau menggunakan aplikasi ini, itu harus bayar atau kalian bisa menggunakan trial selama sebulan. Di sini kita tidak perlu register dulu, pilih no. Kemudian maka dia akan muncul aplikasinya. Oke, jadi pada saat pertama kali kita mau mengakses akan muncul tampilan connection description. Kita tinggal kasih nama aja, misalkan konsol Cisco. Setelah itu maka akan muncul lagi tampilan yang berikutnya. Nah, di sini connect using COM4 karena di sini kita menggunakan serial. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita akan memastikan bit per secondnya itu berapa. Kalau di Cisco itu secara default 9600. Kemudian bitnya 8, non, 1. Flow controlnya kita buat non, kemudian oke. Kemudian kita enter. Nah, jika berhasil maka muncullah tampilan seperti ini. Sekarang kita lanjut lagi ke aplikasi yang keempat, yaitu Secure CRT. Aplikasi Secure CRT ini juga merupakan aplikasi yang berbayar. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan trial 30 hari dulu. Nah, oke, sekarang kita langsung saja agree. Kemudian di sini akan muncul session. Nah, di sini teman-teman bisa bikin new session. Jadi di sini ada new session, kemudian kita pilih protokolnya apa. Karena di sini kita menggunakan serial, maka kita pilih serial. Setelah itu kita next. Kemudian kita pilih portnya. Di sini tadi kita menggunakan port COM4 untuk USB serial. Kemudian baud rate-nya atau baud rate-nya kita ganti, kalau Cisco itu 9600. Bitnya 8, kemudian parity-nya 0, stop bitnya 1. Kemudian kita next, kita kasih nama, misalkan serial COM4 konsol Cisco. Kemudian kita finish. Setelah itu di sini nanti kita tinggal klik 2 kali, maka dia akan masuk. Jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita tinggal enter aja tadi. Kemudian enable, show run. Nah, akan tampilannya seperti ini. Oke, demikianlah tutorial bagaimana mengakses router Cisco atau perangkat Cisco menggunakan PuTTY, Teraterm, Hyperterminal, ataupun menggunakan Secure CRT. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah. Dan saya akhiri, terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.